Sama kita berkumpul, beribadah di tempat ini. Mari kita satukan hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ada di tempat ini Tuhan sedang mengawal hati kami Tuhan Yesus. Selamat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu kami berdiri.
Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami semua Tuhan, memberkati kami semua Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang semuanya. Puji Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan dengan mau bersorak-sorai. Haleluya.
sebentar kita akan meletakkan persembahan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memberi Tuhan apa yang kami punya untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan berlipat-lipat sesuai dengan janji firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu sambil bersama dijalankan.
mujizat itu nyata. Lisanku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lisanku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau mempunyai kuasa untuk memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu kami ada di rumah-Mu, menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh, oh Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir melawat kami lewat pujian yang sudah kami naikkan. Engkau memberkati, oh Tuhan, kami semua yang hadir saat ini Tuhan. Kami rindu kuasa firman-Mu, oh Tuhan, mengubah hidup kami. Kuasa firman-Mu menyembuhkan kami. Kuasa firman-Mu memulihkan kami Tuhan. Itu sebabnya mari Engkau turun tangan melawat hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu limpah atas hamba-Mu Tuhan, hingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini menguatkan kami, boleh percaya kepadamu bahwa kuasa-Mu tak terbatas. Dan oh Tuhan, mujizat itu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman pelayanan kami Tuhan, Kau yang menyertai mereka dimanapun berada, pakai lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk terima firman-Mu pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada langsung Pak Ferdi. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menikmati kasih karunia Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Saya percaya keberadaan kita semua, dan itu ada sebuah fakta. Kita ada di sini, di tempat ini, di rumah Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih kepada Gembala dan Ibu yang sudah kembali percayakan saya berdiri di hadapan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, baik pun yang mengikuti melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati, dan saya percaya apa yang dipercayakan kepada saya itu suatu hal yang sangat indah buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, karena hari ini saya kembali boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan menyertai setiap hamba Tuhan dalam pelayanan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dalam konsep pujian tadi adalah mencari kekuatan Tuhan lewat hadirat-Nya. Gereja Tuhan hari-hari ini diperhadapkan dengan tantangan yang global, tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini jauh sebelum kita ada pada hari ini. Situasi dan kondisi dunia seperti saat ini, Alkitab sudah menjelaskan bahwa ada hari-hari tertentu di akhir zaman di mana dunia secara global akan menghadapi masalah demi masalah. Jadi dunia ini tidak makin hari akan membaik, tapi Alkitab berkata dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Jadi new normal itu adalah alkitabiah, satu tatanan hidup, perubahan hidup yang baru melalui pola pikir, cara berpikir kita untuk menyikapi keadaan ini sebagai anak Tuhan. Pertama sekali, kita tidak perlu takut. Karena apa? Dalam konsep pujian tadi ada kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah itu kita temukan di mana? Di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu ada di mana? Di saat kita bersekutu seperti ini, dan hadirat Allah turun dan memenuhi setiap hati dan pikiran kita, sehingga kita kuat untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kita akan masuk kepada membacakan sebagian firman Tuhan untuk menemukan apa yang sudah kita masuki sepanjang pujian, yaitu Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya beri judul khotbah pada hari ini, jangan berlambatan. Cari Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita memperoleh, mendapat, menerima segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, baik itu kebutuhan rohani ataupun kebutuhan secara lahiriah. Saya jemput kita berdiri bersama, kita menghormati Allah yang punya firman yang kita akan baca bersama. Perikop sentral yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ayat 1 berkata begini: bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas partisipasinya. Kekuatan gereja, kekuatan orang percaya tergantung kepada bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita merespon apa yang disampaikan oleh Tuhan. Bagaimana kita memahami pesan-pesan Tuhan lewat keadaan yang ada di sekitar kita.
lewat situasi dan kondisi. Nah, di dalam pemahaman itu kita bisa mengerti apa yang sementara terjadi itu adalah kedaulatan Tuhan, karena kita suka membaca firman Tuhan. Setelah kita membaca, kita merenungkannya. Nah, di dalam perenungan itu kita akan temukan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh gereja Tuhan, khususnya dan pada umumnya dunia ini, tidak lepas dari kontrol Allah. Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau Allah yang kontrol itu, tidak ada satupun manusia yang bisa menggagalkan. Tidak ada satu manusia yang bisa mengubah satu kehendak Allah. Kontrol Allah itu kehendaknya untuk melakukan sesuatu, untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu dalam kontrol Tuhan itu semua dia sudah rancang secara aktif. Tidak ada sesuatu rancangan Tuhan yang asal-asal dirancang. Itu sebabnya pemazmur mengajar untuk mencari Tuhan. Kenapa? Di dalam Tuhan kita terima kekuatan. Cari Tuhan dan mencari wajahnya. Kalau kita mencari Tuhan, apa yang kita cari? Kenapa pemazmur katakan dalam ayat itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Bukan sekedar kita cari Tuhan, tapi inti atau tujuan dari kita mencari Tuhan adalah kekuatan Allah atau kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lewat pujian tadi memulihkan, menyembuhkan, menghibur, memberi jawaban atas segala pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dunia ini. Itu kekuatan Tuhan. Nah, itu yang kita mau cari di hadirat Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bersyukur lewat nyanyian pujian. Kita menyanyi menyembah Tuhan. Hadirlah hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu akan menciptakan satu kekuatan Tuhan melalui keyakinan kita, kepercayaan kita atas kuasa Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun yang ada di luar, roh kita menjadi kuat. Bukan karena kekuatan yang kita ciptakan sendiri, tapi satu kekuatan, satu energi yang Tuhan beri, Tuhan taruh di dalam hidup kita, sehingga hati kita tetap teguh berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan, Dia lindungi. Kalau kita cari kekuatan manusia, manusia kalau dia kuat, bukan seperti Tuhan. Tuhan itu memang kuat, perkasa. Itu sebabnya kalau dia bilang cari Tuhan dan kekuatannya, karena dia bisa beri kekuatan, dia bisa beri kuasa kepada Tuhan. Ada orang kuat di dunia ini, kuat secara material dan finansial, tapi oleh kekuatan itu dia melakukan hal-hal yang menurut dia itu satu hal yang harus dia lakukan. Bisa menindas orang lain, bukan cuma orang dunia. Ada orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, tapi dia salah gunakan kekuatan itu. Salah satu Simpson, Tuhan beri kekuatan kepada dia, Tuhan beri kuasa, gak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi pertama sekali, karena dia punya kekuatan yang dari Tuhan, orang tua nasihatin pun dia gak mau dengar. Orang tua berikan masukan, dia gak mau dengar. Kenapa? Dia merasa dia sudah kuat, padahal kekuatan itu sebelum dia lahir Tuhan sudah siapkan. Tapi waktu diberi kepercayaan oleh kekuatan yang Tuhan adakan dalam hidupnya, dia pamer sudah. Tuhan mau supaya kekuatan dari Tuhan yang ada pada kita bisa ceritakan perbuatan Tuhan kita yang lemah menjadi kuat, mengubah segala kelemahan kita karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi Simpson salah satu contoh.
dia salah menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Dia nggak cari kekuatan dari Tuhan, tapi Tuhan sudah beri kepada dia. Dan hal yang kedua, ada aturan. Dia nggak boleh menikah dengan orang sono, tapi dia bilang aku suka ini. Jadi suka-suka dia, bukan seperti sekarang ada nyanyian suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi suka-sukamu Tuhan, tapi Tuhan mau atur hidup kita melalui programnya Tuhan, kita nggak mau, saudara. Itu manusia. Tapi kalau kekuatan Tuhan, dia yang kuat itu, tapi tidak meremehkan orang lain. Itulah kasih Tuhan yang sangat besar. Dia kuat. Nah, kekuatan itu melengkapi kita untuk apa? 1 Petrus pasal 5 ayat 10 katakan, untuk melengkapi kita supaya sebagai pilihan Tuhan kita teguh, kita kuat, kita kokoh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Itu kekuatan yang kita mau cari. Dan yang kedua, mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Kalau kita manusia kadang-kadang cari muka. Tidak ada yang tidak tergoda dengan untuk sebuah kekuatan, untuk sebuah otoritas, untuk sebuah jabatan, untuk sebuah kepentingan. Dia nggak segan-segan cari muka. Itu pengalaman dari pemazmur. Di sisi lain ada orang yang cari muka, Tuhan Raja, si A, bla bla bla. Di sisi lain ada katakan, debu pun aku akan lemparkan kepada si raja itu, si anjing yang kecil itu. Pengalaman Daud. Tapi dia bilang, cari Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Kalau kita cari muka sama Tuhan, bukan seperti manusia yang menilai. Karena Tuhan melihat hati kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dan kekuatan ini menurut Paulus diberikan untuk menanggung segala sesuatu dengan sabar. Kolose pasal 1 ayat 11. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan diberikan kepada kita supaya kita punya kemampuan menanggung segala sesuatu dengan sabar. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, Tuhan bekerja dalam segala perkara. Segala sesuatu yang kita masuki, kalau kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, Allah kerja oleh rohnya di dalam kita. Segala sesuatu, mau bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, apapun yang kita masuk, kekuatan Tuhan ini akan menjadi bahagian di dalam hidup kita untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak mungkin kita selesaikan sendiri. Itu kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan manusia yang terbatas itu kadang-kadang menyengsarakan orang, mengintimidasi pikiran orang, bahkan menekan roh manusia, sehingga dia dalam kemerdekaan, dalam era kebebasan, tapi sepertinya terikat, tidak bebas. Tapi kalau Tuhan, kalau dia berikan kekuatan kepada kita, berarti kita mampu menghadapi segala sesuatu yang ditakuti oleh dunia. Itulah Tuhan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sementara ada di hadirat Tuhan. Itu satu bukti kita sementara mencari Tuhan. Dan di hadirat Tuhan itu kita menemukan kekuatan Tuhan, potensi ilahi yang ada pada saya dan saudara, tempat untuk mengembangkannya,
di dalam persekutuan seperti pagi hari ini, di dalam ibadah seperti saat ini. Karena apa yang kita hadapi saat ini bukan cuma di Cirebon, bukan cuma di Jawa Barat, bukan cuma di Pulau Jawa, tapi mendunia. Segala sesuatu yang manusia masuki, segala sesuatu yang sudah dirancang dengan apik sebelumnya, semuanya hancur total. Apa yang dibayangkan, dipikirkan, dan lain sebagainya, hari-hari ini menjadi kenyataan. Tidak ada manusia yang mampu untuk menyelesaikannya. Baik itu secara politik, keadaan sosial, ekonomi, apalagi masalah keyakinan. Hari-hari ini keyakinan gereja itu diuji oleh Tuhan. Apakah dia mencari Tuhan dengan kekuatannya, atau dia mencari hal-hal yang lain? Tuhan tidak melarang kita mencari sesuatu selama kita hidup, tapi utamakan Tuhan. Jangan lambat. Artinya ada orang yang berjalan di dalam Tuhan, tapi santai, saudara, tidak serius. Yang penting dia pikir nyampe. Sangat berbahaya. Berlambatan itu dia ada dalam kondisi berjalan, tidak cepat-cepat. Akhirnya dalam perjalanan itu, perenungan itu, dia melihat apa yang ada di belakang. Karena temanya ini puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Ya Tuhan sudah tolong saya kemarin kan, cuman sampai hari kemarin. Tapi Paulus berkata, kita harus menuju kepada sebuah sasaran yang pasti, yaitu kita pastikan kita hidup oleh kekuatan Tuhan yang akan menghantar kita, memimpin, membawa kita kepada sebuah padang rumput yang hijau, sebuah makanan rohani yang akan menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan, dan air yang tenang, tidak bergejolak di sana, dan kita bisa minum dengan nikmatnya. Jiwa kita menjadi tenang, dan hati kita menikmati damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan. Apa persoalan yang kita hadapi hari-hari ini? Yang pasti kita sementara menghadapi satu keadaan karena pandemi. Muncul bermacam-macam perasaan dan pikiran di sana, ketakutan, keraguan-raguan. Tapi pagi hari ini, mari kita cari Tuhan dengan kekuatannya. Kekuatan Allah akan mengubah situasi yang tidak mampu kita ubah, yang tidak mampu kita pulihkan, yang tidak mampu kita kerjakan. Allah kerjakan itu di dalam kita. Persoalannya kapan itu datang? Pada saat kita ada di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kita nyanyikan pujian syukur, katakan terima kasih Tuhan. Hidup ini sebuah kesempatan. Katakan kepada Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena kalau saya ada sampai pada saat ini, yang lain kemarin masih ngobrol, tiba-tiba ada informasi, innalillahi. Tapi kalau kita ada, Tuhan percayakan untuk kita melihat situasi dan kondisi. Supaya apa? Kita tetap kuat. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Gunakan kesempatan yang ada, gunakan waktu yang ada. Kita cari Tuhan, kekuatannya, dan cari wajah Tuhan. Artinya kita fokus untuk supaya kalau kita mencari Tuhan dan kekuatannya, kemuliaan Tuhan pasti Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu akan menuntun perjalanan hidup kita. Karena kemuliaan Tuhan, terang Tuhan itu tidak ada yang dapat membatasi. Matahari bisa dibatasi oleh awan kabut, tapi kalau terang Tuhan, segelap apapun itu, terang itu, wajah kemuliaan Allah itu akan membawa kita, mengarahkan kita pada satu tujuan, yaitu satu kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan sampai kita menerima upah dalam pelayanan kita, yaitu kehidupan yang kekal dan mahkota yang abadi. Hidup ini
adalah kesempatan. Haleluya. Itu berdiri semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dari awal hidup ini hanya hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Amin. Selagi aku masih Tuhan, bila saatnya nanti sudah berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih Tuhan, bila saatnya nanti sudah berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Satu pernyataan sikap hati kami Tuhan. Pakai kami dengan kekuatan kuasa-Mu untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan yang kami alami sampai saat ini. Ada satu saat pemuda ini bergoncang, tidak ada yang berdaya, tapi hidup ini sudah jadi berkat. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Di tengah ketakutan yang mencekam, dunia yang cemas dengan segala keadaan yang ada sehari-hari ini. Tapi kalau kami boleh berdiri di hadapan Tuhan, itu karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan iman, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti sudah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, hari ini Engkau beri kami satu pencerahan bagaimana kami mempersiapkan diri, biar kami tidak berlambatan untuk masuk dalam program Allah di akhir zaman ini, yaitu Engkau siapkan gereja-Mu dengan kekuatan-Mu untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Dunia dalam kondisi yang mencekam hari-hari ini, di dalamnya ada perbuatan Tuhan yang ajaib, dan itu dinyatakan kepada kami saat ini, khususnya GPDI Jemaat Bethlehem yang ada di Cirebon. Kau boleh berkumpul bersama, berbakti, memuji, memuliakan Engkau dengan firman-Mu. Itu satu anugerah yang besar bagi kami. Itu bukti daripada campur tangan Tuhan
segala hal. Itu sebabnya Tuhan, hamba-Mu taruh sepenuhnya sidang jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan-Mu. Setelah firman-Mu disampaikan, pesan Tuhan disampaikan, hamba-Mu berdoa, berikan kami roh yang bersemangat untuk mencari Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena dunia hari-hari ini tidak ada kekuatan yang bisa untuk digunakan. Tapi kami bersyukur, kami ada di dalam Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Kuasa-Mu yang Kau berikan kepada kami, pengurapan-Mu lewat Roh Kudus, kami punya kekuatan, kami punya kemampuan untuk mengusir segala ketakutan, mengusir segala kekuatan kuasa-kuasa setan, bahkan menyembuhkan segala penyakit yang ada, bahkan memberi kekuatan bagi kami di saat kami lemah. Terima kasih Tuhan, kehadiran wajah-Mu dalam kehidupan kemuliaan Tuhan membuat kami melihat ke depan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dalam perjalanan hidup kami. Dan segala perkara yang kami kerjakan, Tuhan yang bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan meletakkan korban persembahan yang kedua. Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan dibuat oleh jemaat melalui tangan-tangan mereka untuk memberi korban persembahan, dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka. Engkau sudah memberkati kami, tapi berkati kami terus dengan segala keperluan kami, supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dibesarkan. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah dengan firman Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, saya baca pengumuman sepekan. Telah terbit Langkah Jemaat edisi 561. Ya, nanti tersedia di depan. Hanya untuk mengingatkan saja. Ya. Ibadah berjalan seperti biasa. Ibadah Komisi Pria Wanita diadakan pada hari Kamis tanggal 16 September jam 5:30 sore di gereja. Ibadah Pemuda Yobel hari Sabtu tanggal 18 September jam 6 sore di gereja juga. Ibadah Remaja Kepres Minggu tanggal 20 September jam 10:30 siang di gereja juga. Persekutuan doa hari Jumat tanggal 18 September jam 6 sore di gereja. Yang kedua, pengumuman kemenangan, doa kemenangan tetap berjalan seperti biasa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di rumah masing-masing. Ya, sesi pertama jam 6 sampai jam 6.30, sesi kedua jam 6.30 sampai dengan jam 7, sesi ketiga jam 7 sampai setengah 8, sesi keempat setengah 8 sampai jam 8, sesi kelima jam 8 sampai jam setengah 9. Yang ketiga, ada sakramen peneguhan pemberkatan nikah saudara Dani dan saudari Yanti. Hari yang diadakan pada hari Rabu tanggal 15 September jam 10 di gereja. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik. Amin. Yang keempat, info koordinator pelayanan kasih atau KPK. Setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat dan tersedia di kotak persembahan KPK di luar setelah ibadah. Ya, bila ada pengumuman lagi mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati firman Tuhan kita. Dan di hari ini sampai di tenda ya, karena ada yang tidak mendaftar. Jadi Tuhan memberkati baik yang ikut ibadah di
onsite ini di gereja maupun yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ferdi Manopo yang sudah berkenan untuk melayani pagi hari ini. Saudara, setelah ini di depan ada kota Komisi Pelayanan Kasih. Saudara-saudara mampir di sebelah kanan pintu keluar. Terima kasih. Ibadah kita berjalan seperti biasa, tetap dengan prokes. Tetap dengan prokes. Selain kita sudah doa, tadi firman Tuhan sudah mengajak kita mau tetap menjadi berkat. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, kekuatannya dan wajahnya. Kita pasti diberi kemenangan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi kita. Amin. Haleluya. Jangan haleluya. 2, 3. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan kita bagi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri. Haleluya. Yang di rumah juga, mari kau siapkan hatimu untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat kami datang berlindung Tuhan. Ajar kami terus berharap. Ajar terus kami hanya menantikan Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, rencanamu dalam hidup kami indah. Namun sebagai manusia seringkali kami merasa bahwa apa yang terjadi Tuhan tidak mengenakan kami. Tapi tidak ada satu rancangan-Mu yang gagal. Dan pagi hari ini kami diajarkan kembali untuk kami tetap memuji Engkau dalam kondisi apapun. Karena di dalamnya ada kekuatan, ada kemenangan, ada pemulihan yang Kau berikan di dalamnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga, berkati pelayanan hamba-Mu. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan memenuhi kami semua, biar kami terus diyakinkan oleh firman-Mu, diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa apa yang kami buat itu senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan kami kuat, kami teguh, kami boleh melihat janji-janji Allah digenapkan dalam kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami melihat kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini diberkati setiap persembahan anak-anak-Mu, diberkati mereka yang memberi. Pada pagi ini Tuhan, baik mereka yang di rumah maupun di gereja, dan mereka yang membawa di rumah Tuhan maupun yang mentransfer, sama-sama yang Kau berkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga buat mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Kami percaya ada janji Tuhan, yang Kau bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah Tuhan. Mereka yang membawa di kotak persembahan maupun yang melalui transfer, kami sekali lagi berdoa dalam nama Yesus. Janji Tuhan digenapkan, jasmani dan rohani, keluarga, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah Tuhan, Tuhan Engkau tahu apa yang ada dalam hidup kami. Sudahkah kami menjadi berkat bagi Tuhan? Adakah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi? Karena rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Pagi ini Tuhan Engkau tahu setiap kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi. Ampuni kami jika kami tidak mempermuliakan nama-Mu dalam kondisi apapun yang Kau sudah buat, yang Kau sudah rencanakan sejak kami lahir. Dan saat ini Kau buat kami sebagaimana kami ada, biar kami permuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami. Biarlah kebenaran-Mu akan kembali membawa kami di dalam rel kebenaran firman-Mu, sehingga rencana Tuhan terus terjadi dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, dalam jemaat GPD Bethlehem khususnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sedang mengalami Tuhan pergumulan secara khusus yang hanya mereka yang tahu. Hamba berdoa di hadapan-Mu Tuhan, tolong mereka, berikan solusi,
berikan jalan keluar, berikan kemenangan Tuhan, sehingga mereka tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mereka diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa benar di dalam Tuhan ada mujizat, ada pertolongan. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami satukan hati kami, karena kami tahu Tuhan bahwa iman yang besar lahir dari iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pagi ini kami satukan hati kami Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan, mereka sedang tidak berdaya karena sakit, belum dipulihkan secara sempurna, kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, tangan-Mu yang berlubang paku itu terulur bagi mereka Tuhan, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu. Jadilah mereka sembuh, dan mereka sembuh dan dipulihkan, dan mereka boleh memuliakan, mengagukan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Diberkati rencana pemberkatan nikah untuk hari Rabu Tuhan tanggal 15. Saudara Lipit dan Ian, berkati seluruh acara ini semua berjalan dengan baik, baik dalam ibadah peneguhan maupun resepsi mereka Tuhan. Allah berkati semua berjalan dengan aman dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kedua belah pihak di kesehatan, sehingga semua berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, diberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia dilawati oleh Tuhan, Indonesia dikuduskan oleh Tuhan. Diberkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh lembaga tinggi tertinggi negara, diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan biar ada kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Dan kami yakin Tuhan, kondisi yang terjadi di hari-hari ini, kami percaya ketika Allah berkenan, ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan keamanan, ada pemulihan sosial ekonomi yang terjadi Tuhan. Sehingga kami percaya kembali bangsa kami akan ditolong oleh Tuhan, biar kemuliaan Allah dinyatakan bagi anak-anak Tuhan dan bangsa Indonesia ini. Diberkati mereka yang ada di Satgas tugas, berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Kami tahu bahwa di zaman air ini kami hanya mau berserah kepada Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat akal budi, berkati mereka dengan kemampuan yang Engkau berikan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tenaga kesehatan yang terlibat, semua yang terlibat, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur sepanjang minggu ini. Kami taruh hidup kami, bahkan khususnya buat jemaat GPI Bethlehem, mulai dari anak-anak kecil sampai mereka yang ada di lanjut usia Tuhan. Engkau berkati baik onsite maupun online, yang sudah mengikuti onsite maupun mengikuti ibadah online. Tuhan tolong semua, Tuhan jaga pelihara dan berkati kami, sehingga minggu depan kembali kami boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah sore hari ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu, pelayanan berikut ini Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam pelayanan yang akan melayani, kerjakan pada siang hari ini. Engkau memberkati, kuduskan, dan pakai hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mengampuni segala salah dosa kami. Dengarkanlah dan sambutlah doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah onsite maupun online Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tebusan darah Kristus. Mari pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata,